Ya, pemirsa, kita membahas bagaimana tadi Sela sudah memberitahukan bahwa ada isu yaitu mengenai laporan audit investigasi BPK jilid kedua mengenai hambalang ke DPR. Nah, bagaimana ini bisa berbeda karena juga ada dua versi, yaitu versi yang diterima oleh DPR sendiri ternyata berbeda dengan versi sebelumnya. Nah, di versi sebelumnya dikatakan ada 15 anggota dewan yang terlibat dengan kasus hambalang. Nah, kita belum tahu dan kita akan tanyakan kepada dua narasumber yang ada di samping saya, yaitu Pak Zulfadli dari Komisi 10 sendiri. Pak Zulfadli, selamat sore. Terima kasih telah hadir. Dan juga ada Bung Tama. Bung Tama dari Indonesian Corruption Watch. Selamat petang. Terima kasih untuk hadir. Baik pemirsa, sebelum kita lanjutkan dialog, kita saksikan dulu informasi berikut ini. Dan yang kedua, 23 Agustus 2013. Sesuai pasal 7 ayat 1 Undang-Undang 17/2009 tentang keterbukaan informasi publik, investigatif merupakan rahasia. Jadi aku nggak bisa. Rahasia. Tanya kan menyalahi prosedur atau enggak? Ya, itu kan rahasia. Itu kan sudah masuk ke substantif. Ya, nanti Anda bisa baca dalam LHP dan KKP BPK. Iya Pak, ya, silakan aja. Kan silakan aja nanti ya. Aku nggak bisa. Karena per 6 Desember 2020 udah baca belum sih? Bocor, Pak. Loh. Bocor, Pak. 6/12/2012 itu BPK investigasi termasuk rahasia. Dalam laporan hasil audit investigasi hambalang tahap 2, BPK menyatakan terdapat indikasi penyimpangan aliran dana dan penyalahgunaan wewenang saat proyek hambalang berjalan. Penyimpangan yang disebutkan antara lain saat proses pengurusan hak tanah, izin pembangunan, lelang pemenang tender, pelaksanaan pekerja konstruksi, dan proses pembayaran serta rekayasa akuntansi yang mengakibatkan negara merugi 471 miliar rupiah. Setelah menerima hasil audit tahap kedua BPK, KPK berjanji akan mempercepat kinerja terkait penyelesaian. Ya, pemirsa, setelah menunggu 1 tahun lebih, Badan Pemeriksa Keuangan menyerahkan hasil audit proyek Hambalang Jilid 2 kepada KPK. BPK menyebutkan negara merugi sebesar 471 miliar rupiah. Fakta baru lain, ada 15 anggota DPR terlibat patgulipat proyek Hambalang. Lalu mengapa KPK seolah memperlambat proses penahanan 4 tersangka utama kasus Hambalang? Setelah menunggu 1 tahun lebih dari awal terungkap, Juli 2012, kini kasus korupsi proyek pembangunan pusat olahraga Hambalang di Bogor, Jawa Barat semakin menemukan titik terang dan membuka fakta keterlibatan elit negara dalam skandal korupsi. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Jumat 23 Agustus lalu menyerahkan laporan hasil audit jilid 2 proyek Hambalang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain menyerahkan kepada KPK, BPK juga menyerahkan hasil audit ke Komisi 10 DPR yang membidangi olahraga. Laporan hasil audit investigasi Hambalang dibagi 2 tahap. Pertama, pada 30 Oktober 2012 dan yang kedua 23 Agustus 2013. Sesuai pasal 7 ayat 1 Undang-Undang 17/2009 tentang keterbukaan informasi publik, investigatif merupakan rahasia. Jadi aku nggak bisa. Rahasia. Tanya kan menyalahi prosedur atau enggak? Ya, itu kan rahasia. Itu kan sudah masuk ke substantif. Ya, nanti Anda bisa baca dalam LHP dan KKP BPK. Iya Pak, ya, silakan aja. Kan silakan aja nanti ya. Aku nggak bisa. Karena per 6 Desember 2020 udah baca belum sih? Bocor, Pak. Loh. Bocor, Pak. 6/12/2012 itu BPK investigasi termasuk rahasia. Dalam laporan hasil audit investigasi Hambalang tahap 2, BPK menyatakan terdapat indikasi penyimpangan aliran dana dan penyalahgunaan wewenang saat proyek Hambalang berjalan. Penyimpangan yang disebutkan antara lain saat proses pengurusan hak tanah, izin pembangunan, lelang pemenang tender, pelaksanaan pekerja konstruksi, dan proses pembayaran serta rekayasa akuntansi yang mengakibatkan negara merugi 471 miliar rupiah. Setelah menerima hasil audit tahap kedua BPK, KPK berjanji akan mempercepat kinerja terkait penyelesaian kasus skandal korupsi proyek Hambalang. Rencananya, Jumat 30 Agustus mendatang, KPK kembali akan memanggil beberapa tersangka lain yang terlibat dalam kasus Hambalang. Di antaranya, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alfian Malarangeng,
dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. KPK berjanji akan segera menahan para tersangka yang telah ditetapkan berdasarkan barang bukti dan hasil pemeriksaan, termasuk Anas Urbaningrum dan Andi Alfian Malarangeng. Namun lambannya proses pemeriksaan dan validasi barang bukti guna membuka fakta menyebabkan KPK menunda sementara proses penahanan para tersangka. Anas Urbaningrum dan Andi Alfian Malarangeng telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi proyek Hambalang sejak Desember 2012 silam. Laporan audit BPK tahap 2 disebut-sebut juga mengungkapkan keterlibatan 15 anggota DPR. Anggota Komisi 10 DPR fraksi Partai Amanat Nasional, Eko Hendro Patrio, yang namanya ikut tercantum menyatakan KPK harus mengembangkan laporan audit BPK guna menjerat tersangka lain kasus Hambalang. Di antaranya terkait perubahan nama dari program peningkatan sarana dan prasarana olahraga di Kemenpora yang secara dadakan diubah menjadi program pusat pelatihan dan pendidikan sarana olahraga nasional Hambalang. Eko menyatakan siap dipanggil KPK untuk memberikan keterangan terkait kasus Hambalang. Ya artinya terlepas salah atau tidak, buat saya ini juga harusnya ditelusuri apakah benar audit dari BPK ini. Tetapi kan di awal saya mengapresiasi temuan-temuan itu. Artinya mungkin bisa jadi ada yang salah, ada yang merubah dan sebagainya. Jadi temuan BPK ini harus disikapi oleh KPK gitu ya. Oke. Sejak KPK mengungkap kasus skandal korupsi Hambalang yang menghabiskan dana 2,5 triliun rupiah, instansi lain penegak hukum seolah alergi mencari aktor intelektual dalam korupsi Hambalang. Mengapa kinerja KPK seolah lamban ketika membidik tersangka koruptor yang nyatanya bagian dari partai penguasa? Benarkah hukum dijadikan panglima? Atau mungkin penegakan hukum di negeri ini hanya diberlakukan kepada rakyat jelata yang tidak mempunyai kekuatan dan hanya bisa pasrah? Tim Liputan, JAK TV. Siapa 15 anggota DPR terkait Hambalang? Nah, jawabannya sebenarnya ada di depan saya kali ini. Ada 2 draft laporan investigasi audit BPK. Ada yang diterima Pak Zul, itu yang resmi kapan? Jumat kemarin ya. Namun yang di depan kemarin Selasa, mesti Jumat ya, tapi Selasa kemarin ya. Dan ada satu lagi versi draft ya, tapi yang tidak sempat keluar yaitu yang ada 15 nama dari anggota dewan itu dipegang oleh Bung Tama. Saya akan ke situ, tapi saya akan ke versi resmi dulu. Silakan Pak Zul, setelah Anda membaca versi itu. Jadi kemarin kita rapat internal komisi untuk menyikapi hasil audit BPK tahap kedua yang diserahkan oleh pimpinan BPK kepada pimpinan DPR pada tanggal 23 Agustus yang lalu. Namun kita baru terima secara resmi salinannya, kopinya itu baru kemarin menjelang kita rapat di Komisi 10. Nyata setelah kita menerima salinan dan kita pelajari sesama apa yang ada dalam laporan resmi yang diterima oleh DPR yang kami terima itu berbeda dengan apa yang beredar belakangan ini beberapa hari ini di media massa, terutama terkait dengan dugaan keterlibatan Komisi 10 maupun 15 nama yang disebut-sebut, inisial 15 nama dalam proses penetapan anggaran dalam Kemenpora tahun 2010 dan 2011. Nah, kita dibuat kaget karena tadinya kita berpikir bahwa apa yang disampaikan pimpinan BPK BPR, siapa yang berkembang di publik kemungkinan sama. Tapi karena kita terima itu ya akhirnya kita kemarin langsung kita rapat internal komisi menyikapi itu untuk meminta kepada pimpinan DPR melalui Komisi 10 untuk memerintah kepada BPK mengklarifikasi bagaimana tentang adanya informasi yang beredar di media massa
tentang munculnya nama-nama yang disebutkan. Padahal di dalam LHP resmi itu tidak ada nama-nama itu. Itulah versi resmi tadi, dan sekarang sudah diambil langkah untuk minta klarifikasi ke BPK. Oke, kita akan dalami, tapi sebelum ke situ, versi yang terkait 15 nama itu, Bung Tama, silahkan. Ya, sebetulnya sudah beredar ya di Sudah media massa. beredar. Ya, artinya nama-nama sudah disebutkan dan kemudian itu juga sudah dijelaskan bagaimana perannya. Tetapi secara substansi adalah kita harus melihat ya, kalau di dalam audit yang diterima oleh DPR ternyata tidak dibahas proses anggaran atau tidak diaudit proses anggaran, itu artinya ada satu lingkup yang belum diselesaikan oleh BPK. Itu artinya ke depan BPK harus ada audit yang ketiga, tahap 3. Kenapa? Karena belum selesai. Bung Tama, sebelum ke tahap ketiga, saya ingin klarifikasi dulu ke Bung Tama kali ini. 15 nama itu, boleh nggak saya baca 15 nama di situ? Oh, silakan. Ya, oke, saya akan atau Bung Tama silakan bacakan mungkin. Silakan aja. Ya. Nah, berarti ini adalah yang Bung Tama silakan jelaskan bahwa ini adalah memang draft dari audit investigasi yang kedua itu. Tadi di halaman keberapa tadi yang kita sudah baca? Artinya kan ini informasi yang beredar ya. Informasi ini beredar terus kemudian sudah didapatkan juga oleh banyak pihak ya. Media massa pun sudah mendapatkan, sudah memberitakan pula isinya itu seperti apa. Tetapi yang pasti nama-nama ini merupakan nama-nama yang dianggap ada indikasi penyimpangan dalam konteks persetujuan anggaran. Nah, ini yang perlu dilihat, yang perlu dicatat. Paling menarik tadi di halaman berapa? 76 atau 75 kesimpulan poin A, poin B. Bisa mohon dibacakan tadi, Bung Tama. Tadi ada beberapa inisial tadi seperti kita baca. Kalau ini silakan aja dibaca sama. Siap, mari saya bacakan. Oke, pemirsa, yang saya akan bacakan ini adalah draft dari hasil investigasi audit kedua BPK kepada DPR. Di kesimpulan sini tertulis bahwa C1 dalam perencanaan dan pembahasan anggaran MNS, RCA, HA, dan AHN selaku pimpinan Komisi 10 DPR RI menandatangani persetujuan alokasi anggaran menurut fungsi, program dan kegiatan pada APBN perubahan Kemenpora tahun anggaran 2010 meskipun tambahan anggaran optimalisasi sebesar 600 miliar belum dibahas dan ditetapkan dalam rapat kerja antara Komisi 10 dengan Kemenpora yang diantaranya dialokasikan untuk kegiatan P3SON Hambalang sebesar 150 miliar. Poin kedua, APPS, WK, KM, JA, dan MI selaku Pokja Anggaran dari Komisi 10 DPR RI menandatangani persetujuan alokasi anggaran menurut program dan kegiatan pada APBN perubahan Kemenpora tahun 2010. Lalu terakhir di poin ketiga, ada 4 sebenarnya, MNS dan RCA selaku pimpinan Komisi 10 DPR RI. Lalu juga ada beberapa nama seperti APPS, WK, KM, JA, UA, AZ, EHP, MY, MHD, HLS selaku Pokja Anggaran dari Komisi 10. Baik, jadi memang ada 15 nama sebenarnya di sini terkait dengan bagaimana penganggaran itu disetujui dan dibesarkan. Nah, Bung Tama, saya kembali ke Anda. Kira-kira mengapa versi itu dibedakan dan diterima oleh Pokja Hambalang? Padahal tugas pertama dari Pak Zul ini adalah untuk betul-betul untuk melihat bagaimana penyimpangan itu terjadi. Iya, saya rasa beban ini ada pada BPK ya. BPK, karena ini pertanyaan sebetulnya harusnya BPK yang jawab. Ya. Kenapa? Karena kita mempertanyakan juga ya. Media sudah melansir nama-nama, kemudian sudah beredar pula audit-auditnya, siapapun sudah menerima audit tersebut. Nah, kenapa ada perbedaan? Itu yang jadi pertanyaan pertama. Nah, perbedaan ini sangat mendasar. Kenapa? Karena ada satu variabel dalam pemeriksaan yang hilang. Variabel proses penganggaran. Padahal itu sangat penting sekali. Dan nilainya sangat signifikan. Kalaulah proses tersebut tidak dilakukan, itu artinya Hambalang tidak akan bisa berjalan. Kenapa? Karena ada persetujuan anggaran, nilainya sampai 600. Khusus untuk pelaksanaan proyek Hambalang atau P3SON, itu bertambah dari 35 miliar itu yang disahkan ya, artinya ini yang sudah lewat tadi ada dari komisi Menpora rapat kemudian bertemu dari 35 miliar, kemudian di dalam waktu yang tidak ada rapat komisi berubah menjadi 150 miliar. Ini artinya secara prosedur sudah ada yang dilanggar di sana. Nah, kenapa ini hilang? Ini yang kemudian penting untuk dilihat lagi, dan saya rasa hak ini ada pada DPR
untuk mempertanyakan kepada BPK. Itu dia. Nah, berarti yang saya bacakan tadi mesti valid dong tentunya. Itu adalah yang origin, seperti itu. Saya rasa soal validitas ya, itu akan kembali kepada BPK sebagai pihak yang mengeluarkan informasi. Tentu ini ada pada DPR untuk menanyakan. Nah, tapi yang pasti ada satu prosedur atau satu lingkup pemeriksaan yang tidak disajikan oleh BPK. Sensor oleh Padahal BPK ke DPR. itu diminta. Dan banyak anggota DPR yang sudah diperiksa. Silahkan tanyakan sama Pak Zul, apakah sudah diperiksa atau belum? Saya Pak percaya Zul. sudah diperiksa, tapi Ya. kenapa nggak ada auditnya? Oke, sebelum saya Pak Zul ke Bung Tama, itu draft tadi yang kita baca itu apakah hanya stop di situ dan tidak ke KPK juga? Ya, ini juga perlu kita lihat ya, karena kita juga sudah tanyakan kepada KPK, apakah audit yang diminta oleh KPK itu sudah diberikan atau belum? Kenapa? Karena ada perbedaan. Yang diminta oleh DPR itu lingkupnya ada sekitar 4 Lebih lingkup. komprehensif, Ya, lebih lebih umum lengkap. ya, ya. Ada soal lahan ya, Ya. bagaimana lahan, proses penganggaran, Ya, perencanaan sampai pelaksanaan. Ada 4 lingkup. Sedangkan yang KPK minta tentu sudah sangat spesifik. Lebih ke kerugian negara. Bicara soal kerugian negara, Ya. tetapi yang diakibatkan oleh para tersangka. Oke. Jadi sudah masuk teknis penuntutan nih. Ini mau masuk ke ranah Kepentingannya kepada tersangka kasus itu iya, ya sudah tersangka. ya. Oke. Karena apa? Kalau itu sudah diberikan oleh BPK, KPK sudah nggak punya alasan Terus. lagi buat menunda. Iya. Oke. Tapi kalau itu belum diberikan, artinya masih ada PR yang belum dituntaskan. Kalau bicaranya penanganan perkara. Jadi kalau bicara soal penahanan, ya saya rasa agak terburu-buru. Kenapa? Karena kerugian negara, variabel yang diminta ini belum diberikan. Oke, itu berarti beda variabel memang yang, Ya. yang bisa kita bahas. Nah, saya akan tanyakan berikutnya itu apa saja yang sudah diedit. Ini edited version lah kita bilang ya. Apakah memang hanya 15 nama tadi atau mungkin ada justru informasi yang ada di versi resmi yang Pak Zul terima, tapi belum ada di versi draft itu. Saya akan tanyakan itu nanti Pak Zul ya, sabar sebentar. Dan pemirsa kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi. Hubungi kami di 021 5155 111. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa, Ketua Komisi 10 DPR RI Agus Hermanto membantah 15 orang anggota Komisi 10 DPR terlibat dalam skandal korupsi proyek Hambalang. Karena berdasarkan laporan hasil audit investigasi kasus Hambalang yang diberikan BPK kepada DPR, tidak tertera disebutkan adanya keterlibatan anggota Komisi 10 DPR. Setelah membaca laporan resmi BPK RI tersebut, Komisi 10 DPR RI menyampaikan penjelasan sebagai berikut. 1. Dalam laporan resmi, laporan hasil pemeriksaan investigatif tahap kedua, BPK RI tidak menyebutkan adanya pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh Komisi 10 dalam proses pembahasan anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dalam APBNP tahun anggaran 2010, APBN tahun anggaran 2011, dan APBN tahun anggaran 2012. Baik, saya sekarang ke Bung Zulfadli. Sebelumnya saya ingin tanyakan, laporan atau mungkin audit investigasi BPK kepada DPR ini apakah memang inisiatif dari DPR? Ya memang, ini Memang, sudah ya. hampir 2 tahun kita minta untuk BPK melakukan audit investigasi dengan ruang lingkup yang lebih komprehensif, mulai dari awal proses perencanaan, bukan hanya perencanaan proyek, dari perencanaan lahan sampai dengan bagaimana aliran dana daripada masalah kasus Hambalang ini. Oke. Jadi itu kita mintakan, bahkan kita merasa agak ragu dengan BPK karena kok lama sekali menyelesaikan tugas yang diberikan pada BPK ini gitu. Harus ada 2 tahap. Sehingga hampir 2 tahun kita bertunggu dan hasilnya ternyata hari ini masih menimbulkan polemik. Artinya ini BPK harus mengklarifikasi ini. Berarti BPK dalam melaksanakan tugasnya juga memeriksa Komisi 10, teman-teman Bang Zul sendiri berarti kan diperiksa, ditanyai, diwawancara, ambil informasi segala macam. Dan tentu juga mungkin Bang Zul sudah lebih mengetahui lah bagaimana sih sebenarnya pemetaan teman-teman di anggota Komisi 10 tersebut. Oke, nah lalu keluarlah versi yang diedit ini. Nah, tanggapan pertama dari Bang Zul sendiri apa? Apakah ini betul-betul rekayasa menurut Bang Zul? Ya, saya tidak tidak membaca laporan yang beredar di media. Saya hanya membaca media saja. Jadi saya membaca di media bahwa disebutkan 15 nama. Ternyata pada saat kemarin rapat internal komisi sebelumnya kita baca ternyata tidak ada. Ya di situ kita agak kaget bahwa ternyata ada draft laporan yang beredar
di luar laporan yang disampaikan oleh kepada BPK kepada DPR gitu. Oke. Artinya di sini kan BPK harus mengklarifikasi gitu. Apakah laporan yang disampaikan kepada DPR ini sudah lengkap atau belum, atau sudah benar atau tidak? Karena faktanya di media sudah dipublikasikan hasil draft laporan yang disebarkan itu yang berbeda dengan apa yang kami terima. Nah, lalu sebagai Pokja Hambalang yang memang khusus menangani ini, apa yang bisa dilakukan ke BPK lewat DPR kalau gitu? Ya, jelas kemarin kami di rapat internal komisi sudah minta kepada pimpinan komisi agar segera menyampaikan kepada pimpinan DPR, meminta kepada BPK untuk melakukan klarifikasi. Ini sudah resmi, sudah ya, dilayangkan permohonan itu. Pimpinan komisi menghadap pimpinan DPR, tinggal bagaimana pimpinan DPR menjadwalkan akan ada rapat konsultasi antara pimpinan DPR sama pimpinan BPK. Untuk mengklarifikasikan tersebut ya, oleh jelas, BPK? harus diklarifikasi, BPK harus mengklarifikasi apakah yang disampaikan ini benar, lengkap, dan selesai. Itu harus jelas gitu. Jangan sampai apa yang beredar di media ini menjadi bahan yang sangat merugikan bagi lembaga DPR ya. Saya bicara bukan atas bicara oknum, tapi bicara lembaga institusi DPR. Harus BPK harus mengklarifikasi ini gitu. Oke. Bung Tama, saya ke Anda, mungkin bagaimana bisa transparan atau mungkin bagaimana sang BPK itu bisa betul-betul objektif dalam memberikan laporan audit investigasi pula nih ya. Tapi laporan hasil audit investigasi diberikan ke teman yang sama juga. Nah, ini apakah ada keberpihakan nanti atau mungkin ada yang harus disembunyikan di situ? Iya, sebetulnya kan ini sudah jelas sekali ya. Ada dua hal yang perlu dilakukan oleh BPK. Yang pertama, penuhi permintaan DPR. Yang kedua, penuhi permintaan KPK. Nah, yang terpenting adalah audit-audit ini semua harus diselesaikan. Kalau kita dari masyarakat sipil tentu sangat mengharapkan bahwa audit ini sangat dilakukan secara transparan. Jadi nggak ada lagi misalkan audit yang satu beda dengan audit yang lain. Kemudian tadi dari mulai pemberiannya saja ke DPR saja sudah ada jeda tadi ya. Kapan diterima oleh pimpinan, kapan diterima oleh komisi. Harusnya kan ini bisa sekaligus diberikan. Kalau misalnya BPK merasa tidak ada masalah dengan audit. 2 tahun loh nunggu plus. Betul. Yang kedua, yang kita lihat adalah ada upaya yang kita lihat untuk menutupi audit tersebut agar diketahui oleh publik. Ya, dengan bahasa pimpinan BPK yang mengatakan ini rahasia, ada undang-undang keterbukaan informasi yang melindungi. Saya rasa pasal berapa yang melindungi soal hasil audit yang sudah disampaikan ke DPR. Bahkan dalam undang-undang yang lain, undang-undang BPK sendiri itu menyebutkan ketika audit sudah diberikan kepada kepada DPR itu sudah menjadi milik publik. Itu artinya siapapun boleh mengakses kecuali audit yang diminta oleh penegak hukum itu berhubungan dengan penanganan perkara. Misalnya atas nama A. Nah, kalau ini dibuka akan mengganggu perkara, akan memperlambat proses, itu boleh dianggap rahasia. Tapi kalau sudah ke DPR, saya sudah punya publik. Dari apa yang sudah Bung Tama baca di draft itu, di versi yang beredar di media, dan yang selain 15 nama tadi, informasi apa saja yang ada di situ, namun tidak ada di versi resmi yang diterima? Nah, saya rasa versi resmi kan masih dianggap rahasia tadi ya. Tidak ada yang bisa mengakses, saya rasa. Dan saya rasa juga saya belum bisa mengakses, jadi saya belum baca. Tapi yang saya lihat pada audit yang sudah beredar, poin yang terpenting adalah audit ini sebetulnya melengkapi apa yang diminta oleh DPR. Jadi 4 lingkup itu semuanya sekarang sudah selesai. Kalau kita bicara audit 1 dan audit 2. Kalau audit yang kedua itu menjawab hal-hal yang belum diungkap. Salah satunya adalah proses penganggaran. Jadi proses penganggaran kan jadi pertanyaan nih. Ya. Kok nggak diungkap sih dalam tahap 1, padahal itu jadi pertanyaan. Nggak lewat mekanisme, kok tiba-tiba diketok keluar proses anggaran. Itu termasuk melibatkan 15 nama tadi? Ya, saya rasa itu diantaranya bagiannya. Nah kalau begitu kenapa BPK rasanya menyembunyikan ke 15 anggota ini itu yang dalam perlu kita pertanyakan pada BPK. Kepentingannya di mana nih? Nah itu yang kita perlu pertanyakan. Kenapa harus ada yang disembunyikan? Saya sederhana sekali melihatnya. Kalau proses penganggaran itu disembunyikan, itu artinya satu lingkup belum diperiksa. Nah ini bisa dituntut kepada BPK dari DPR. Silakan itu penuhi, jawab dong. Kalau ngelihat dari audit tadi kata Bung Zul mengatakan itu tidak ada tadi itu dibahas soal anggaran dalam audit yang resmi. Berarti anggaran belum jadi variabel pemeriksaan. Harus diperiksa. Nah saya ingin ke Bang Zul, jika saya menjadi Bang Zul, tentunya kan mungkin lah ya Bang Zul sudah mengetahui kira-kira siapa yang pemain di situ, teman-teman sendiri pastinya kan, siapa yang bermain di situ dan siapa mungkin yang nama-nama yang semestinya masuk ke situ. Dan laporan yang Anda terima ternyata sangat berbeda.
ya kan? Nah, bagaimana sikap Anda ke BPK sekarang? Apakah rasanya ini BPK memang betul-betul ada mainnya nih dengan teman-teman saya sendiri yang semestinya ada di situ namanya? Begini, saya tidak bicara konteks kepentingan ada anggota Komisi 10 atau tidak, tapi bicara mekanisme saja. Bahwa dari mekanisme yang ada ini memang menimbulkan persoalan gitu. Dan ini bukan kejadian pertama, ini yang kejadian kedua kali. Kita ingat pada saat audit Hambalang pertama juga diserahkan. Pada saat itu juga timbul polemik tentang adanya bocoran draft LHP yang tidak memunculkan nama mantan Menpora. Tiba-tiba dalam laporan resmi muncul nama. Ketika sekarang ini juga terjadi hal serupa. Bahwa yang awalnya beredar di masyarakat bahwa ada nama-nama anggota, sekarang tidak ada. Bahkan ada yang ada disebutkan dalam laporan resmi, di media massa tidak tersebutkan. Yaitu bagaimana keterlibatan mantan Menteri Keuangan juga diduga terlibat dalam masalah Hambalang ini. Artinya bahwa BPK ini memang harus mengklirkan ini, mengklarifikasi ini gitu. Saya dalam tidak konteks dalam kepentingan bahwa ada anggota atau tidak, tapi sesuai dengan mekanisme dan tugas daripada BPK ini harus melakukan klarifikasi. Berarti Pokja Hambalang masih sangat jauh dari merasa puas terhadap hasil audit. Ya jelas, kalau timbul masalah gimana kita mau puas. Oke, pemirsa kita break sebentar dan pemirsa silakan hubungi kami di 0215155111. Kami masih akan kembali setelah pariwara yang satu ini. Ya, pemirsa, saya akan langsung ke Bung Tama. Bung Tama, kalau kita melihat secara umum, nah kira-kira bagaimana harapan bangsa nih terhadap kasus Hambalang ini? Apakah mungkin bisa lama-lama juga hilang sendiri atau mungkin apa yang harus dilakukan? Ya, saya rasa yang pertama ini soal audit ya. Kita harus lihat audit. Audit ini sebetulnya kalau disinggung tadi soal proses penganggaran, tidak perlu khawatir sebetulnya dari pihak DPR. Ya, nggak perlu khawatir, karena ini yang diperiksa, ini hanya bicara soal mekanisme penganggaran. Jadi belum tentu itu korupsi kalau ada kesalahan. Yang perlu dikhawatirkan kalau ternyata KPK bisa buktikan ada penggiringan anggaran. KPK bisa buktikan ada uang yang diterima oleh pihak DPR. Jadi saya rasa nggak perlu takut soal audit ya kalau ke depan bisa terbongkar. Nah, kemudian yang kedua, yang perlu kita lihat bahwa perkara-perkara ini kan sudah berjalan di KPK. Ya, artinya sudah ada penetapan tersangka. Harapannya perkara ini maju. Semakin ada progresnya. Nah, audit itu sebetulnya hanya melengkapi untuk nama 3 orang tersangka yang berhubungan dengan kerugian negara. Tapi untuk tersangka yang satu lagi, yang gratifikasi, ini nggak ada hubungan sama audit. Jadi KPK kalau memang sudah punya bukti terima, gratifikasi, ya teruskan, nggak usah nunggu audit. Itu yang penting menurut saya. Oke, nah tapi apakah mungkin KPK bisa mencari mengembangkan kasus ini dan mendapatkan tersangka baru berdasarkan audit yang mengandung nama 15 tadi? Saya rasa potensi untuk pengembangan perkara sangat besar sekali. Karena cabang Hambalang ini ada eksekutif ya. Kemudian juga bicara soal bagaimana pengusaha-pengusaha menggunakan korporasi untuk korupsi. Kemudian juga tadi ada dugaan-dugaan penyimpangan. Saya rasa potensi bisa kemana-mana. Oke, kita dalamin, tapi kita sapa dulu telepon baru masuk. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam, dengan Bapak siapa dari mana, Pak? Iya. Pertama BPK, jangan ada niat menutup-nutupi. Terbuka. Apa yang disampaikan ECW, maju terus ECW. Jangan kendor. Jangan mundur. Merdeka untuk ECW. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Salaman. Ya. Saya ingin ke Bang Zul. Nah, ini lalu bagaimana Anda bisa mungkin meyakinkan atau mungkin betul-betul memaksakan BPK untuk betul-betul mengklarifikasi dan memberikan data setransparannya? Ya, saya pikir ini kan yang minta audit kan DPR. Komisi 10. Ya, Komisi 10 juga punya hak untuk meminta klarifikasi lagi pada BPK terhadap laporan ini. Karena ternyata soal walaupun ini tidak resmi sampaikan ke DPR, tapi kan sudah dipublikasikan ke media bahwa ini BPK harus mengusut tentang bagaimana draft laporan ini bisa muncul dan juga menjelaskan kepada publik
sebenarnya laporan yang resmi itu yang mana dan bagaimana benar atau tidak apa yang disampaikan yang dituduhkan kepada BPK bahwa ini ada proses rekayasa lah atau segala macam. Ini BPK harus segera clearkan. Kalaulah nanti BPK tetap berdalih dan tetap bersih tegang bahwa yang resmi itu adalah apa yang sudah Pak Zul serang pegang, yang beredar seperti yang dipegang oleh Bung Tama itu adalah tidak sah. Nah, itu apa yang Anda bisa lakukan? Tapi kita sapa dulu penelpon yang baru masuk. Halo, selamat malam. Halo. Ya, selamat malam. Malam, dengan Bapak siapa, dari mana Pak? Mohon Billy, Kupang, NTT. Pemilih, silakan dari Kupang. Saya pikir itu BPK itu tidak fair itu. Iya. Ini sudah ada masuk angin itu. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Tama tadi itu betul. Kalau bisa semua itu diperiksa kembali itu. Itu termasuk orang BPK itu. Negara sudah begini, rusak, rupiah anjlok segala macam, kita susah di NTT ini, tidak ada yang bantu, omong kosong semua itu. Terima kasih. Terima kasih Bung Willy. Ya. Mau sejauh apa Anda bisa mencecer BPK? Ya begini ya, kita pun ini kan BPK kan lembaga negara, dia punya tugas pokok dan kedudukan yang tidak boleh diintervensi. Jadi DPR pun tidak bisa mengintervensi, memaksakan. Cuman kita sebagai pihak yang meminta, ya kita minta klarifikasi. Kalau dia katakan sudah cukup, ya cukup. Kalau belum, ya belum gitu. Artinya perlu ketegasan itu saja. Kita tidak boleh mencampuri siapapun muatan materi substansi daripada hasil pemeriksaan, ya. Nah, hasil pemeriksaan. Namun kita ketahui bahwa hasil audit ini merupakan petunjuk bagi proses hukum. Itu ketentuan dalam undang-undang bahwa hasil audit investigasi ini tidak hanya untuk kepentingan DPR, tetapi hasilnya juga merupakan petunjuk bagi proses hukum untuk dikembangkan. Makanya KPK berkepentingan terhadap audit BPK ini agar bisa segera menuntaskan kasus Hambalang ini. Secara administrasi mungkin nggak bisa, tapi mungkin bisa dapat masukan nggak dari ECW lah kita bilang, yang memberi masukan bahwa ini seperti ini, begini-begini, baru bisa menyampaikan ke BPK. Enggak bisa, kita bisa juga. DPR tetap kedudukan BPK itu sangat kuat sekali. Oleh karena satu itu, level kan sama-sama Badan Tinggi Negara? Iya sama, tapi tidak bisa diintervensi oleh lembaga manapun. Gitu. Apa yang bisa dilakukan terakhir sebagai penutup pertama? Saya rasa yang penting untuk didorong adalah soal transparansi ya. Seperti tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Sulaiman, Pak Billy tadi sebagai dari teman-teman penelpon, itu penting adalah soal transparansi. Jadi kalaulah betul audit tersebut memang dilakukan secara proporsional, sesuai dengan aturan, teknis atau mekanisme auditnya itu sudah sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan, mekanismenya, nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Nah justru yang kita khawatirkan ini kalau ternyata mekanismenya ada yang keliru baru boleh. Siapa yang bisa mengaudit BPK? Nah ini yang kemudian jadi pertanyaan yang artinya kan begini, saya rasa soal teknik audit dan lain sebagainya banyak pihak yang sudah bisa melakukan itu. Yang terpenting harus dibuka mekanismenya. Bagaimana cara melakukan auditnya? Apa yang diperiksa? Apa hasil pemeriksaannya? Ini yang perlu dijelaskan kepada masyarakat. Karena kalau begini kan orang jadi bingung. Orang nunggu-nunggu audit, asumsinya perkembangan akan semakin bagus perkaranya. Tetapi karena catatannya banyak berbeda, informasi simpang siur, bahkan dikatakanlah rahasia, ya gimana sekarang masyarakat bisa percaya? Jadi saya rasa nggak perlu khawatir kalau memang auditnya sudah betul dilakukan secara proporsional. Oke, ya mudah-mudahan saja ini didengar oleh Pak Hadi Purnomo dan rekan-rekannya bahwa apa yang rahasia sebenarnya tidak bisa dirahasiakan. Dan kita tunggu nanti bagaimana pertemuan Pak Zul dengan BPK dalam hal mengklarifikasi kedua versi dari laporan audit investigasi ini. Terima kasih banyak Pak Zul, kita ketemu lagi nanti. Bung Tama, terima kasih banyak informasinya. Cukup konfidensial tadi informasi di share tadi ya. Pemirsa jangan kemana-mana dulu, biarpun dialog kita sudah selesai, namun informasi berikutnya masih akan hadir. Sepertinya langkanya tahu dan tempe di pasar membuat warga rela membeli tahu yang telah rusak. Kami akan kembali dengan informasinya sesaat lagi.